Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen yang saya dapatkan, yaitu cerpen Ketika Sebuah Mimpi Dipahami. Di sini cerpen itu menceritakan bahwa seseorang bermimpi akan mimpinya yang begitu indah. Dalam mimpi tersebut, dia bertemu dengan singa yang ganas dan akan menyerbunya dari belakang. Dan dia melihat sebuah bangunan bata yang besar dan memanjang ke arah pegunungan tinggi. Dia berada di atasnya. Dan dia mengetahui bahwa batu bata besar yang memanjang ke arah pegunungan tinggi itu disebut dengan tembok besar Cina. Sebagian orang banyak yang menyebutnya seperti itu. Dia mendengar suara, dan suara itu terdengar di telinganya. Di saat dia melihat ke arah kanan jalur perjalanan tembok itu, dia melihat ada segerombolan singa yang besar dan berlari ke arahnya. Dia begitu bingung dan kesal. Dia terus berlari sekencang-kencangnya agar dia menyelamatkan dirinya. Ketika dia tidak sanggup untuk berlari lagi, dia hanya pasrah kepada Tuhan. Dan singa-singa tersebut itu berlari dan langsung melompat ke arahnya dengan cakar dan taring yang sangat tajam. Lalu singa itu berhenti ketika mendengar tertawa seorang itu. Dan singa-singa itu pun menunduk padanya. Kemudian dia lenyap dan tidak tahu kemana. Dan kejadian tersebut memberikan pesan bahwa ketakutan, keindahan, dan rasa senang atau derita pun sekalian hanya ada dalam pikirannya, dan bukan hanya di dunia mimpi, tapi juga ada di dunia nyata. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut yaitu yang pertama. Di sini unsur intrinsiknya ada tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Dia bertema hayalan, dan latarnya dia mempunyai latar tempat, waktu, dan suasana. Waktu dalam siang hari, tempat berada di kamar tidur, dan suasananya mengasihkan. Alurnya memiliki alur maju karena jalan ceritanya dijelaskan secara runtut, mulai dari pengenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Dan untuk penokohannya adalah aku, pemimpi, pemberani, dan periang. Sudut pandang berada pada orang pertama sebagai pelaku utama. Dalam cerpen itu membuktikan bahwa menggunakan kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Gaya bahasa yang digunakan itu sangat menarik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Amanat dari cerpen tersebut, kejadian itu memberikan pesan bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang, atau derita semuanya hanya ada di dalam pikiran, bukan hanya di dunia mimpi, tapi juga di dunia nyata. Dan unsur ekstrinsik dari cerpen itu memiliki nilai, yaitu nilai sosial, budaya, dan moral. Nilai sosialnya adalah singa-singa itu menunduk padanya, kemudian lenyap dan tidak tahu kemana. Nilai budayanya,
Terlihat dari bangunan batu bata besar yang memanjang ke arah pegunungan itu, berkebut itu seperti sebuah benteng raksasa tak berujung. Dengan lebar sisi yang sekiranya 10 meter, dia berada di atasnya dan mulai tahu di mana dia berdiri. Dan ternyata tembok besar itu adalah tembok besar Cina yang biasa orang sebut. Dan nilai moralnya di sini, singa-singa itu berlari langsung melompat ke arahnya dengan cakar dan taring-taringnya yang tajam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.